Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua David. Kali ini gua akan merangkum alur film yang berjudul The Addams Family yang dirilis pada tahun 2019. Bercerita tentang satu hidup keluarga aneh yang dijauhi oleh para penduduk, hingga akhirnya mereka harus tinggal terasingkan di sebuah kota tak berpenghuni. Namun suatu hari anak mereka ingin tahu dunia luar, membuat mereka harus berurusan kembali dengan dunia luar. Lantas bagaimanakah cerita selanjutnya? Pasang handsfree kalian dan beginilah ceritanya. Di awal film nampak seorang wanita bernama Morty sedang bersiap-siap. Di sana ia pun menggunakan pakaian dan dandanan yang sangat berbeda dengan orang pada umumnya. Bahkan saat sedang dalam perjalanan menuju lokasi, nampak semua orang menutup pintu ataupun jendela untuk menghindarinya. Sementara di tempat lain nampak seorang pria bernama Gomez Addams yang juga berdandan aneh seperti Morty. Ia pun lalu bersiap-siap untuk menyambut Morty yang akan dinikahi sebentar lagi. Setelah itu mereka pun melaksanakan acara pernikahan dengan cara mereka dan dihadiri oleh para kerabat mereka. Namun di saat penghujung acara tiba-tiba muncul para warga yang ingin menghancurkan pesta tersebut. Mau tidak mau mereka pun kabur dari tempat itu. Akan tetapi saat akan kabur, para penduduk malah membakar jembatan yang akan dilewati oleh mereka. Hal itu pun akhirnya memicu perkelahian di antara mereka. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil kabur dari kejaran para warga. Merasa tidak akan ada yang mau menerima perbedaan mereka, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah kota yang tidak akan pernah dikunjungi oleh manusia lain, yaitu di kota New Jersey. Saat di perjalanan menuju kota New Jersey, tanpa sengaja mereka menabrak sesuatu di jalan. Saat diperiksa, ternyata orang itu adalah Lur, pasien yang kabur dari rumah sakit jiwa. Mereka yang sedang bingung mau tinggal dimanapun lalu melihat sebuah rumah di puncak bukit dengan aura yang sangat menyeramkan. Di saat bersamaan Lur yang terbangun lalu menakuti Gomez dan Morty. Namun bukannya takut, Gomez dan Morty malah menyuruhnya membawa barang-barang mereka dan menyuruhnya untuk menunjukkan jalan ke atas bukit tersebut. It's quiet. Setibanya di sana nampak suasana sangat menakutkan. Terlebih lagi ada Lur yang langsung memainkan piano hingga menimbulkan suara menggelegar. Namun lagi-lagi bukannya takut, mereka malah sangat menyukai tempat tersebut. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menjadikan rumah tersebut sebagai kediaman baru mereka. Waktu pun terus berjalan. Gomez dan Morty nampak selalu mengabadikan momen-momen penting dalam keluarga mereka. Hingga tak terasa 13 tahun pun berlalu. Saat ini Gomez dan Morty sudah memiliki dua orang anak yang bernama Wednesday dan Pugsley. Morty pun terlihat melakukan rutinitas di rumah itu dengan bantuan Lur. Bahkan mereka memiliki pohon hidup bernama Bot. Setiap paginya Bot bertugas untuk membangunkan anak-anak mereka. Wednesday yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumah itu tidak pernah diperbolehkan untuk keluar, dan hal itu pun tentu membuatnya menjadi bosan. Ia pun lalu berjalan ke gerbang untuk melihat sedikit apa yang sebenarnya ada di luar sana. Di saat yang sama ada seorang anak perempuan bernama Parker yang sedang bersepeda. Saat Parker sedang mengamati rumah yang tertutup kabut itu, Wednesday membuka gerbang karena penasaran akan dunia luar. Namun hal itu malah membuat Parker takut dan kembali pergi. Sementara Wednesday yang tidak melihat apapun akhirnya kembali masuk ke rumah. Scene lalu beralih pada Pugsley yang sedang melakukan uji coba rudal dan bahan peledak buatannya. Ia pun lalu menargetkan ayahnya untuk dapat menguji hasil buatannya. Namun dengan sigap Gomez dapat menghindari senjata tersebut. Setelah itu Gomez pun menghampiri Pugsley dan menyuruhnya bersiap-siap untuk berlatih mazurka.
yakni sebuah tradisi lama keluarga Addams saat mereka sudah menjadi dewasa. Meskipun Pugsley lebih menyukai bahan peledak, namun Gomez tetap menyuruh Pugsley untuk berlatih sesuai dengan tradisi keluarga mereka. Alright, Pop. I'll practice. That's my boy. Saat makan bersama, Gomez dan Morty membuat persiapan kedatangan keluarga mereka untuk acara mazurka Pugsley. Saat Morty sedang membuang bom yang masih tertempel di baju Gomez, tiba-tiba datang Paman Fester bersama dengan singa peliharaannya. Kemudian Wednes menanyakan apa yang ada di luar gerbang. Namun Morty tidak ingin membiarkan putrinya tahu apa yang ada di luar sana. Oleh karena itu ia pun berkata, jika hanya ada rawa-rawa di sana. Socrates, come. Di tempat lain nampak Lur yang sedang menonton acara TV yang dibawakan oleh seorang wanita bernama Margot. Di sana ia membintangi sebuah program desain rumah dan bertanggung jawab sebagai perancang kota asimilasi. Setelah melakukan perekaman iklan, Margot dihampiri oleh putrinya Parker. Di sana Parker mengaku telah mendengar suara aneh dari atas bukit. Namun Margot yang sering mengabaikan putrinya dan selalu memaksanya untuk bertindak seperti apa yang ia inginkan malah pergi meninggalkannya. Kembali pada keluarga Adam, di sana Wednes yang mau membantu Pugsley untuk mempersiapkan marzukanya. Padahal yang ada ia hanya ingin mengerjai adiknya. Namun tanpa diduga mereka malah melihat balon turun bersama dengan konfeti. Wednes yang tidak pernah melihat hal itu pun sebelumnya nampak terpukau dan langsung menunjukkan hal itu pada orang tuanya. Good news, everybody. Dig up your brother. You're weakening the gene pool. Morty yang khawatir langsung menyuruh Wednes memberikan balon itu. Sementara Gomez yang penasaran dari mana datangnya balon dan konfeti itu pun keluar rumah. What is that? Where's it coming from? Ternyata semua itu berasal dari acara Margot. Dan di waktu yang bersama nampak Margot sedang melakukan rekaman. Namun tiba-tiba ia terkejut saat melihat rumah keluarga Adam. Sebab sebelumnya ia tidak pernah melihatnya karena selalu ditutupi kabut. Dari kejadian itu keluarga Adam memutuskan untuk pergi ke kota bersama dengan Paman Fester dan peliharaannya. Kedatangan mereka tentu membuat semua orang menjadi takut. Good day, all. We have the... You know, I'm looking for something a bit stronger. Hingga tanpa sengaja mereka melihat sekelompok anak sekolah termasuk Parker sedang menampilkan sebuah lagu dan tarian di depan banyak orang. Paman Fester yang ikut menyaksikan hal itu pun merasa tertarik dan mau membuat suasana menjadi lebih meriah. Tapi yang ada malah membuat semua orang menjadi takut hingga kabur berlarian. Tak lama kemudian Margot yang datang lalu menawarkan diri untuk membantu memperbaiki rumah keluarga mereka. Meskipun awalnya Morty sempat tidak setuju, tapi pada akhirnya ia pun menyetujuinya. Singkat cerita, keesokan harinya saat Gomez dan Paman Fester sedang mengajari Pugsley mazurka, lalu datanglah Margot bersama dengan timnya, yakni Glenn, Dennis, dan Mick. Di sana Margot dan timnya terlihat sangat ketakutan dengan semua yang ada di rumah Adam. Saat melihat-lihat tanpa sengaja Mick masuk ke dalam ruang rahasia. Surfing the web. Sementara di luar, Parker yang sedang bermain bertemu dengan Wednes. Saat mengobrol, ternyata mereka sama-sama bosan dengan kehidupan mereka. Parker yang bercerita tentang sekolahnya, sementara Wednes yang tertarik untuk ikut bersekolah. Gomez dan Morty yang berpikir jika Margot sudah selesai lalu berterima kasih dan mau mengantarnya keluar. Di sisi lain, Glenn dan Dennis yang diantar oleh Lur akhirnya menyadari akan kehilangan Mick. Menyangka Mick telah ditelan oleh tanaman Adam, mereka pun lari ketakutan. Terlebih lagi saat melihat cara Gomez membuka gerbang rumah mereka. For coming by membrane. Run, Margot! Setelah mereka semua pergi, Gomez dan Morty yang sedang mengobrol dihampiri oleh Wednes. Ia pun lalu berkata jika ia ingin bersekolah seperti Parker. Mendengar hal itu, Morty jelas tidak setuju. Namun berbeda dengan Gomez yang dengan mudahnya memberikan izin pada anaknya untuk bersekolah seperti anak-anak pada umumnya. Well, Mother,
Singkat cerita, keesokan harinya Witness diantar Gomez ke sekolah. Saat masuk ke sekolah, ia melihat Parker dengan dua teman kembarnya yang bernama Layla dan Kayla. Namun tak lama kemudian nampak Parker yang sedang dibully oleh Bethany, yakni murid populer di sekolah itu. Melihat apa yang dilakukan oleh Bethany membuat Witness kesal. Bahkan ia pun sampai memberi ancaman yang membuat Bethany ketakutan. I'm not locked up in here with you, Bethany. Saat di kelas, para siswa disuruh untuk membedah katak. Namun bukannya mengikuti instruksi, Witness malah membuat alat yang dapat menghidupkan semua katak seperti zombie untuk menyerang Bethany. Alhasil semua murid dan guru pun lari ketakutan, kecuali Parker, Layla, dan Kayla. Parker yang berpikir Witness luar biasa lalu mengajaknya jalan-jalan ke mall. Hingga saat hari sudah gelap, nampak Morty yang khawatir karena anaknya belum juga pulang. Hingga tiba-tiba Grandmama datang disusul oleh Witness. Morty pun terkejut saat melihat perubahan putrinya, padahal baru 1 hari masuk sekolah. Terlebih lagi saat penampilan baru putrinya yang memakai jepit rambut berwarna. Morty berusaha untuk menasihati putrinya, namun sayangnya Witness sudah tidak ingin dikekang. Karena Witness yang sudah merasa dewasa pun ingin melakukan hal yang selama ini ia inginkan. Keesokan harinya terlihat Witness pergi ke rumah Parker. Di sana mereka saling curhat bagaimana cara ibu mereka memperlakukan mereka berdua, di mana mereka harus menjadi apa yang ibu mereka inginkan dan bukan menjadi diri sendiri. Hingga akhirnya Parker mengubah penampilannya menjadi gotik. Sementara Witness merubah penampilannya dengan memakai warna-warna cerah. Namun semua itu malah membuat ibu mereka malu dan tidak menyukainya. She's never leaving this house again. Di sisi lain, Gomez dan Paman Faster sedang membantu Pusli mempersiapkan mazurkanya dengan menggunakan permainan pedang. Namun ternyata Pusli tidak terlalu pandai dalam hal tersebut. Hal itu membuatnya jadi berkecil hati. Terlebih lagi Gomez yang tidak terlalu mendukung keahliannya. Thanks, Uncle Fester. Stand in front of everyone! Setelah bertengkar dengan Morty, Witness berkata pada Pusli jika ia akan melarikan diri dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan hal ini pada siapapun. Tapi yang ada Pusli malah melapor pada ibunya tentang apa yang dilakukan oleh kakaknya. Hal itu tentu membuat Morty menjadi sedih. Setelah semua kejadian yang terjadi di keluarga Adam, mereka pun nampak murung dan takut keluarga mereka akan terpecah berantakan. Di tempat lain sekelas terlihat Margo yang sedang membuat rencana untuk merobohkan rumah keluarga Adam. Keesokan paginya Parker nampak panik karena tidak bisa menemukan HP yang sedang disita oleh ibunya. Melihat hal itu, Witness menyarankan untuk masuk ke ruang kerja ibunya. Awalnya Parker sempat menolak karena selama ini ia tidak akan pernah diizinkan masuk ke dalam sana. Tapi Witness yang nekat akhirnya membuat mereka masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. Ternyata di dalam ruangan itu terdapat banyak monitor yang mengawasi banyak rumah. Ternyata selama ini Margo sudah memasang kamera tersembunyi di semua rumah yang sudah mengikuti program acaranya. Saat sedang melihat-lihat, tak lama kemudian datang Margo memergoki mereka. Karena sudah membuat mereka kesal, Margo lalu mengunci mereka di loteng. I knew I should have picked to live with my dad. Menjelang acara mazurka, nampak keluarga Adam mulai berdatangan di kota. Dan kehadiran mereka tentu membuat takut seluruh warga kota. Namun hal itu malah dimanfaatkan oleh Margo untuk menghasut para warga dengan menyebarkan rumor tentang keluarga Adam. Tak lama kemudian mereka pun berkumpul untuk melakukan penyerangan terhadap keluarga Adam. Kembali pada Witness dan Packer yang masih terkurung di loteng. Mereka pun lalu berusaha untuk kabur keluar. Di sana Witness menggunakan penjepit rambutnya untuk membuka pintu. Sementara di rumah keluarga Adam nampak sudah mulai berdatangan para kerabat dan saudara mereka. Di sana mereka sangat tertarik untuk melihat bagaimana Pusli melakukan mazurkanya. Singkat cerita, acara mazurka pun dimulai. Di sana Pusli melakukan pembacaan sebelum bersiap-siap untuk duel pedang. Ia pun lalu berhasil membuat rambut wajahnya muncul seperti ayahnya.
Namun saat terlibat dalam pertarungan pedang, Pusli kalah lalu menyerah begitu saja di hadapan semua orang. Gomez yang melihat kekecewaan di mata putranya langsung menyadari bahwa selama ini ia sudah salah. Seharusnya ia membiarkan Pusli melakukan keahliannya dan bukan memaksa anaknya untuk melakukan tradisi keluarga Adam. Namun tak lama setelah itu muncul sebuah batu besar menghancurkan rumah mereka. Ternyata semua itu adalah ulah Margo dan para warga yang ikut untuk menyerang mereka menggunakan ketapel raksasa. Keluarga Adam pun lalu berkumpul untuk melindungi diri. Namun saat mereka akan tertimpa atap, datang Wenes menolong mereka dengan menggunakan bantuan bot. Setelah itu Pusli pun turun tangan menggunakan bahan peledak buatannya untuk menghancurkan ketapel raksasa tersebut. Keluarga Adam pun lalu berkumpul di luar. Para warga yang melihat mereka pun akhirnya menjadi sadar jika keluarga Adam tidaklah berbahaya. Namun Margo masih terus berusaha untuk membuat para warga menyerang keluarga Adam. Deep breath, Margo. Hingga akhirnya Wenes dan Parker mengatakan pada para warga tentang rahasia kamera tersembunyi milik Margo. Saat Margo sedang kesal dan memarahinya, ternyata ia sudah merekam ibunya secara langsung, hingga membuat para penggemarnya kecewa saat mengetahui siapa Margo sebenarnya. Ditambah lagi dengan adanya Glenn yang memberitahu jika acara Margo tersebut sudah dibatalkan. Dengan semua yang terjadi, para warga pun meminta maaf pada keluarga Adam. Dan kini mereka semua bisa menerima perbedaan keluarga Adam. Bahkan mereka juga ikut membantu dalam membangun kembali rumah keluarga Adam yang sudah rusak. Berkat kejadian itu, Margo dan Paman Fester menjalin hubungan karena mereka saling menyukai. Bahkan sekarang mereka menjadi mitra untuk menjual rumah sebagai asimilasi dengan keluarga besar Adam. Setelah itu keluarga Adam mengadakan kembali acara penobatan Pusli sebagai bagian dari keluarga Adam sejati. Di tengah acara itu nampak sebuah kekuatan kembali mengubah rumah tersebut menjadi seperti semula. Namun hal itu lagi-lagi tidak membuat mereka takut dan terus menikmati pesta tersebut. Setelah itu mereka pun kembali mengambil foto bersama untuk mengenang momen berharga tersebut. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.